Shalom saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan. Terima kasih. Jikalau kita masih diberikan kesempatan pagi hari ini, kita boleh ada di rumah Tuhan. Pada saat ini kita yang walaupun posisi kita saat ini boleh di rumah kita masing-masing. Kita boleh berdiam diri dengan keluarga kita. Kita mau menyatukan hati kita, boleh bersekutu. Karena Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya itu. Dan Tuhan tetap menjamah setiap hati kita, keluarga kita, lepas keluarga. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadiratnya. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur buat segala kebaikannya. Kita ucapkan segala syukur bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur buat segala kebaikan. Seluruh umat akan menyembah Engkau. Setiap lidah akan mengaku Engkau adalah Yesus. Dan setiap lutut akan bertelut bagimu Tuhan. Di pagi hari yang indah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu terus mengalir buat setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menyertai setiap umat-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi melanda bangsa kami, melanda setiap kota kami, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah beserta kami, Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang baik. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak saudara yang terkasih, Roh Allah itu terus bekerja di dalam setiap hidup kita. Jangan biarkan hidupmu lemah, jangan biarkan rohmu lemah, tapi pandanglah Tuhan yang selalu memberikan engkau harapan yang pasti. Karena Tuhan itu baik. Di dalam kemelut dunia yang boleh kita alami, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap ada melindungi kita. Bala tentara surgawi berpasukan untuk memagari setiap keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Kita harus yakini bahwa Roh Allah yang terus memagari kita, Roh Allah itu yang terus menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Katakan dengan sungguh-sungguh lewat pujian ini kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Sama Dia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kuasa dan keajaiban itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Allah. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Dan pujilah Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu ya. Ditinggikanlah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat segala kebaikan, buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa. Patutlah kami agung. Patutlah Tuhan kami tinggikan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Dimasukkanlah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kerinduan hati kami ingin selalu dekat Padamu. Segenap hati kami akan terus menyembah. Ini hati kami. Dan seluruh jiwa kami akan terus memuji-Mu Ini hati kami Tuhan. di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami akan terus memuja-Mu Allah. Kami akan terus menyembah Engkau. Mengasihi Tuhan. Karena Engkau layak kami agungkan. Ya. Haleluya. Yes. Kami berikan hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Inilah rindu kami Tuhan kepada-Mu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatimu menyembah-Mu. So
dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita menyampaikan seluruh kerinduan hati kita kepada Terima Tuhan. kasih Tuhan. Segenap hati kita menyembah Terima kasih, Tuhan. Bapa yang baik. Haleluya Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Haleluya, Amin. Yesus. Haleluya. Oh, inilah rinduku, yes, kepadamu. Senang hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Mari angkat tanganmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku, yes, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, katakan ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalan, sekali lagi nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami berikan hati dan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami berikan pujian penyembahan kami hanya kepadamu Terima Tuhan. kasih, Bapa yang Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dimuliakan, diagungkanlah Engkau selalu atas setiap umat-Mu. Dimuliakanlah Engkau Bapa atas setiap lutut, atas setiap mulut. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Masih ada suara-suara pagi ini, amin. Amin. Kita akan bersukaria, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kuasa, yes. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan.
bersorak-sorak. Haleluya. Katakan sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Katakan terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, yes, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar untuk mengembalikan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami, mempersembahkan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan setia di hadapan Tuhan. Kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, mengembalikan sebagian apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami, lewat berkat-berkat Tuhan bagi setiap kehidupan umat-Mu Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan memberikan dengan sukacita. Berkati setiap pekerjaan usaha umat-umat-Mu Bapa yang baik. Biarlah Tuhan seluruh umat-umat-Mu diberkati dengan luar biasa Tuhan. Diberkati usaha, diberkati pekerjaan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita.
Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus kalau Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Terima kasih persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagimu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kami mohon hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan dan kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Berfirman Engkau kepada kami siap untuk mendengarkan, dan jadilah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, kami tetap percaya saudara semangat terus dan tetap mengasihi Tuhan. Dalam situasi ataupun kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami keresahan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dan untuk menghadapi situasi keresahan, kecemasan, dan kekhawatiran ini, kita perlu punya kemampuan bagaimana caranya
menenangkan hati kita. Kenapa kita harus menenangkan hati kita? Alkitab mencatat hati kita adalah sumber kehidupan. Dalam Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi tantangan pergumulan saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita sama-sama menyimak dan kita melakukannya. Yang pertama, berpikir positif. Tetaplah usahakan atau berusaha untuk berpikir positif. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membuat keputusan yang benar dan untuk menghindari bahaya supaya kita bisa melaluinya. Dan dengan situasi yang kita lewati, kita punya hikmat dan pencerahan, dan itu adalah modal bagi kita untuk menghadapi kesulitan yang akan datang. Karena kalau kita lolos dari pergumulan hari ini, tidak berarti kita bebas dari pergumulan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai kemampuan untuk menghindari bahaya supaya kita dapat melaluinya. Karena pencobaan, pergumulan, dan tantangan itu adalah bagian dari perjalanan hidup seorang manusia. Karena selama kita masih ada di bumi ini, kita masih akan bertemu dengan namanya pencobaan, pergumulan, dan tantangan. Sekali lagi saya mau katakan, karena pencobaan, pergumulan, dan tantangan itu adalah bagian dari perjalanan hidup seorang manusia. Karena selama kita masih ada di bumi ini, kita masih akan bertemu dengan namanya pencobaan, pergumulan, dan tantangan. Kata orang, satu-satunya tempat yang bebas dari pergumulan, tantangan, dan pencobaan adalah kuburan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Satu hal yang harus kita ingat di tengah-tengah pencobaan, pergumulan, dan tantangan hidup. Selama kita punya kemampuan bagaimana menjaga hati kita dan membuat keputusan yang benar dalam hidup kita, kita tidak perlu takut karena selalu ada jalan keluar. Sekali lagi saya mau katakan, selama kita mempunyai kemampuan bagaimana menjaga hati kita dan membuat keputusan yang benar dalam hidup kita, kita tidak perlu takut karena selalu ada jalan keluar. Ada jaminan dalam firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13 katakan,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah sebuah kepastian dalam firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, sekalipun kamu sedang mengalami pencobaan pada saat ini, pastikan, yakinkan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, belajarlah berpikir positif dalam hal apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Yang perlu kita lakukan dalam situasi ini adalah bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Tidak ada jalan lain yang perlu kita lakukan kecuali kita bertahan di dalam pencobaan. Dan oleh karenanya, kita memohon kekuatan dari Tuhan. Karena setiap pencobaan Tuhan memberikan kepada kita hikmah dan pencerahan. Dengar kalimat ini. Setiap pencobaan Tuhan memberikan kepada kita hikmah dan pencerahan, sehingga kita semua bisa melaluinya, dan kita mendapatkan hikmah dan pencerahan, dan itu pun bisa kita gunakan untuk pergumulan berikutnya. Ini harus kita aminkan. Yakobus pasal 1:12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila ia sudah tahan uji. Jadi dibutuhkan kekuatan untuk kita bertahan. Maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini janji Tuhan. Oleh karenanya, mohonlah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa bertahan, karena semuanya itu akan berakhir. Itu yang harus kita pegang dan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang ketiga, ya, perhatikan dengan baik-baik. Bagian yang ketiga ini, tetaplah beriman kepada Tuhan. Kalau di dalam bagian pertama kita belajar berpikir positif, ya, bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, yang namanya pergumulan, pencobaan, dan tantangan, itu adalah bagian daripada kehidupan orang yang hidup di dunia ini. Lalu bagian yang kedua, ketika pun kita sedang menghadapi pencobaan, tetaplah
kita bertahan. Lalu bagian yang ketiga, tetaplah percaya, beriman kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar dia untuk percaya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat tulisan Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu. Ketika kita sedang bergumul, sedang diperhadapkan dengan percobaan, dengan tantangan, Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Harus, ya, sekalipun berduka cita oleh berbagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kita. Perhatikan, maksud semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kita. Tuhan mengizinkan masa sulit seperti ini. Tuhan mengizinkan masa bergumul seperti ini. Tujuannya ialah untuk memurnikan iman kita. Kenapa iman kita perlu dimurnikan? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus? Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan perkara yang besar, menyelamatkan kita? Nah, kenapa kita harus, iman kita harus dimurnikan? Dengar kalimat ini, karena hanya ada satu cara untuk kita berkenan kepada Tuhan, ialah hidup beriman. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Allah mempunyai urusan dengan iman, yaitu memurnikan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, mengapa iman kita perlu dimurnikan? Supaya kita satu saat akan mendapatkan yang namanya pujian, kehormatan, kemuliaan. Karena itulah janji Tuhan dalam kitab Petrus. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk supaya kita bisa tabah atau tekun. Dan waktu kita tabah, kita mempunyai hikmah. Dan waktu kita sudah mempunyai hikmah, kita menjadi orang yang tidak berkekurangan suatu apapun. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghadapi pencobaan, pergumulan, tantangan dengan cara berpikir yang seperti ini, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita menghadapi pencobaan, pergumulan, tantangan dengan cara berpikir yang seperti ini, maka seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi pencobaan, pergumulan, dan tantangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pencobaan, pergumulan, kesulitan, persoalan adalah bagian dari instrumen atau alat ilahi untuk memurnikan iman kita. Bagian daripada instrumen atau alat ilahi untuk memurnikan iman kita. Ini yang harus kita aminkan. Karena
yang mengesankan Tuhan untuk memberikan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Tuhan, bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak talenta, atau karena kita orang terkenal, tetapi karena kualitas iman kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maka Bapak Ibu Saudara, sudahlah seharusnya iman kita pelihara dengan baik. Ibarat sebuah tanaman, kita harus sirami, kita harus siangi, kita harus semprot dan seterusnya supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikianlah iman kita harus pelihara, karena inilah satu-satunya cara untuk kita berkenan kepada Tuhan, ialah hidup beriman yang mengesankan Tuhan untuk memberikan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Tuhan, bukan karena kita pintar, banyak talenta, karena kita orang terkenal, tetapi karena kualitas iman kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita pelihara iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan. Kita tidak tahu kapan masalah yang sedang kita hadapi ini berakhir, tapi kita tahu pasti Tuhan akan menolong kita, karena pada akhirnya, ini bagian yang terakhir, karena pada akhirnya tingkat pemeliharaan Allah yang kita rasakan sangat tergantung dari kualitas iman yang kita miliki kepada Tuhan. Kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita menurut iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan membimbing kita, mengajar kita, membentuk kita untuk menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetaplah berusaha untuk berpikir positif, tetaplah bertahan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah sumber hikmat, Engkaulah sumber pengertian. Berikanlah kami hikmat, berikanlah umat-Mu hikmat, supaya mereka mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di tengah-tengah pencobaan, pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Berikanlah kami kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami belajar berpikir positif tentang apa yang sedang kami hadapi ini. Dan kami beroleh kekuatan untuk bertahan, sampai pada akhirnya Engkau akan memberikan penyelesaian dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman kami tetap kepada Tuhan, karena dengan demikianlah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ragu-ragu Engkau yakinkan, yang bermasalah Engkau beri jalan keluar. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.
semua diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kita dengar menjadi rema dalam hidup kita, dan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, amin. Tuhan, amin. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Iya, Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan, Terima karena kasih, setiap orang yang selalu berseru kepadanya, Tuhan Maha mendengar dan Tuhan menjawab setiap seruan kita. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, yes Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan lagi. Haleluya. Kita tahu Allah yang setia, Belajar kita tahu Allah yang sungguh setia. setia di hadapan-Mu. Dia selalu menepati setiap janji-janjinya. Di hadapan-Mu. Allah tidak pernah ingkar bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Benar Tuhan. Kami mau belajar Lakukan apa yang kau boleh lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan. Selalu berseru kepadanya lewat doamu kepadanya. Kami mau belajar setia Tuhan. Allah tetap setia, boleh mendengar setiap doa-doa kita, dan Dia adalah penjawab bagi setiap doa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kasih Bapak yang baik. Engkaulah kekuatan kami. Kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, Terima kasih Tuhan. ku tetap cinta. Yes, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari angkat tanganmu, katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
Marilah kita menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah kekasih-kekasihku dengan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, menghiburkan saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Amin.